Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana nih kabarnya? Mudah selalu baik-baik aja ya. Oke, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siti Indrawati. Saya sekarang seorang mahasiswa S1 Farmasi yang ada di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Teman-teman tahu nggak sih di mana Universitas Muhammadiyah Banjarmasin? Oke, next. Saya sekarang jadi mahasiswa S1 Farmasi di semester 4. Oke, jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini izinkan saya mempresentasikan mata kuliah tentang fitokimia. Jadi materinya itu ada 4. Yang pertama, persiapan sampel bahan alam, lalu yang kedua ada ekstraksi dengan metode sohletasi, yang ketiga ada screening fitokimia, dan yang terakhir yang keempat yaitu KLT autobiografi. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, saya mulai dengan materi pertama ya, yaitu persiapan sampel dari bahan alam. Berikut ini akan saya jelaskan bagaimana sih tahap-tahap persiapan sampel itu. Yang pertama itu ada panen atau yang disebut juga dengan pengambilan sampel. Berikut ini akan saya sampaikan secara singkat bagaimana sih cara pengambilan sampel dari bahan alam bagian dari tanaman dan tumbuhan tersebut. Oke, yang pertama itu ada akar atau yang disebut dengan radix. Biasanya diambil dari bagian yang berada di bawah tanah. Yang kedua itu ada batang atau yang disebut dengan kaulis. Diambil dari batang utama sampai leher akar, kemudian dipotong dengan panjang dan diameter tertentu. Baik teman-teman, yang ketiga itu ada kulit batang atau yang disebut dengan korteks. Diambil dari batang utama dan cabang, kemudian dikelupas dengan ukuran panjang dan lebar tertentu, dan tidak mengambilnya dengan satu lingkaran penuh dari batang. Kemudian yang keempat ada kayu atau lignum. Diambil dari cabang atau batang, kemudian kulit dikelupas dan dipotong kecil-kecil. Ingat ya teman, dipotong kecil-kecil. Kemudian yang kelima ada daun atau polium. Diambilnya itu daun tua. Maksud dari daun tua itu bukan daun yang berwarna kuning. Kemudian daun kelima dari pucuk dan dipetik satu persatu dengan menggunakan tangan atau secara manual. Yang keenam ada bunga atau plos, dapat berupa kuncup, bunga mekar atau mahkota bunga, dan daun bunga, dipetik langsung dengan tangan. Kemudian yang ketujuh ada rimpang dan rizoma, diambil lalu dibersihkan dari bulu-bulu akar, kemudian dipotong melintang dengan ketebalan tertentu, dipanen pada saat daun meluluh atau yang disebut dengan layu. Yang kedelapan ada daun atau fructus, dapat berupa daun buah matang atau buah yang masih muda yang dipetik dengan tangan. Kemudian yang kesembilan ada biji atau semen. Yang pertama itu buahnya dikupas, kemudian biji dikumpulkan dan dibersihkan dan diambil dari buah yang masak. Yang terakhir ada herba, adalah bagian tanaman yang berada di atas tanah, ya, kemudian kecuali dinyatakan lain, diambil lalu dibersihkan. Yang kedua yaitu sortasi basah. Sortasi basah adalah proses pemilihan bahan alam segera setelah dilakukan pemanenan. Tujuan dari sortasi basah itu untuk mengurangi bahan alam menjadi rusak. Contohnya yaitu berjamur. Kenapa disebut basah? Disebut basah karena masih terdapat kandungan air yang banyak di dalam bahan alam tersebut, karena masih belum dikeringkan. Yang ketiga, tahap pencucian dilakukan untuk menghilangkan kotoran yang melekat pada bahan alam yang akan digunakan. Kemudian, pada tahap yang keempat, ada perajangan dilakukan bila perlu untuk memudahkan proses pengeringan nantinya. Proses perajangan berarti memperkecil ukuran dari bahan alam dan memperluas luas daerah kontak bahan alam untuk penguapan air. Kemudian dilakukan dengan menggunakan peralatan potong yang tidak merusak kandungan senyawa dalam bahan alam. Yang kelima itu ada pengeringan. Pengeringan merupakan tahap yang paling penting untuk mengurangi kadar air di dalam bagian tumbuhan bahan alam dengan tujuan untuk mencegah kontaminasi dengan mikroorganisme yang dapat merusak bahan alam tersebut. Pengeringan ini bila perlu dilakukan dengan menggunakan dua metode. Oke teman-teman, seperti yang saya sebutkan tadi, metode pengeringan itu ada dua. Yang pertama, metode pengeringan alami dan metode pengeringan buatan. Yang pertama itu metode pengeringan alami, yaitu dilakukan dengan tanpa bantuan alat.
yaitu dengan cara di bawah sinar matahari atau diangin-anginkan saja. Yang kedua, ada metode pengeringan dengan buatan. Nah, itu dibantu dengan alat. Contohnya itu open untuk simplisia. Jadi, pada bagian tumbuhan itu ada kadar air maksimumnya. Yang pertama itu pada daun dan bunga kadar air maksimumnya 5%, pada batang dan akar kadar air maksimumnya 10%, dan pada buah kadar air maksimumnya 8%. Bila kadar air belum mencapai batas yang ditetapkan, maka simplisia masih sangat rentan terhadap kontaminasi mikroorganisme sehingga perlu dikeringkan kembali. Dan tahap yang keenam ada sortasi kering. Sortasi kering dilakukan segera setelah proses pengeringan selesai dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan simplisia yang rusak selama proses sebelum dan setelah pengeringan agar hanya didapatkan simplisia yang benar-benar baik dan dapat disimpan dalam waktu yang lama. Tahap persiapan sampel yang terakhir atau yang ketujuh yaitu pengepakan. Pengepakan simplisia dilakukan di sak simplisia yang kedap udara, karena walaupun simplisia sudah dalam kondisi kering, kontaminasi mikroorganisme tetap dapat terjadi dan menjadi bahaya bila penyimpanan tidak dilakukan dengan baik dan benar. Jadi, pada persiapan sampel bahan alam ada tahapan pemeriksaan mutu simplisia. Di sini saya akan menjelaskan parameter non-spesifiknya. Aspek parameter non-spesifik difokuskan pada aspek kimia, fisik, dan mikrobiologi, yaitu yang berperan dalam keamanan konsumen secara langsung. Parameter non-spesifik bertanggung jawab atas kualitas dan keamanan suatu bahan alam. Adapun parameter non-spesifiknya yaitu yang pertama ada susut pengeringan. Susut pengeringan berhubungan dengan kandungan air dalam suatu bahan alam atau simplisia yang ditetapkan dengan pengukuran sisa zat setelah pengeringan pada suhu 105 derajat menggunakan botol timbang yang berisi simplisia yang akan ditetapkan kadar susut pengeringannya. Penetapan susut pengeringan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang besarnya senyawa yang hilang pada proses pengeringan. Kemudian yang kedua ada bobot jenis. Bobot jenis terkait dengan kontaminasi atau kemurnian ekstrak. Tujuan dari penentuan bobot jenis adalah untuk memberikan gambaran besarnya massa persatuan volume sebagai parameter khusus ekstrak cair sampai ekstrak pekat yang masih dapat dituang. Bobot jenis juga terkait dengan kemurnian dari ekstrak dan kontaminasi. Kemudian yang ketiga itu ada kadar abu. Penetapan kadar abu bertujuan untuk memberikan gambaran terkait karakteristik sisa kadar abu monoorganik setelah pengabuan. Kadar abu juga dapat dijadikan sebagai pencirian suatu spesies obat karena setiap tanaman memiliki sisa abuk secara spesifik. Saipuddin 2011. Kemudian yang keempat, sisa pelarut organik. Tujuan dari penetapan sisa pelarut organik adalah untuk mengetahui sisa pelarut etanol setelah pengeringan. Etanol dijadikan sebagai pelarut karena memiliki toksisitas yang lebih rendah dibandingkan pelarut lain seperti metanol, kloropom, heksan, dan lain-lain. Saipuddin 2011. Bahan alam yang aman dan berkualitas harus dipastikan di dalamnya tidak terdapat sisa pelarut organik. Yang keenam, ada cemaran mikroba. Aspek cemaran mikroba bertujuan untuk menentukan keberadaan mikroba yang sifatnya dapat merusak ekstrak, sehingga dapat dilakukan upaya untuk mencegah kontaminasi atau menghilangkan kontaminasinya sesuai dengan persyaratan cemaran mikroba yang diperbolehkan. Yang terakhir atau yang ketujuh, pada penentuan mutu simplisia secara non-spesifik yaitu cemaran logam berat. Parameter penetapan logam berat erat kaitannya dengan kualitas dan keamanan dari suatu bahan obat alam atau simplisia. Pemeriksaan cemaran logam berat dapat menjamin suatu bahan dan ekstrak tidak mengandung logam berat tertentu seperti CD, Hg, Pb, dan logam berat lainnya. Karena materi pertama yaitu persiapan sampel bahan alam sudah habis, kemudian saya lanjutkan materi yang kedua yaitu ekstraksi dengan metode sokletasi. Yang pertama akan saya jelaskan yaitu tentang pengertian dari metode ekstraksi tersebut.
Menurut Sapirudin 2009, ekstraksi sokletasi merupakan suatu metode pemisahan suatu komponen yang terdapat dalam zat padat dengan cara penyaringan berulang-ulang atau yang disebut dengan kontinu dengan menggunakan pelarut tertentu, sehingga semua komponen yang diinginkan akan terisolasi. Jadi teman-teman, syarat pelarut nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Jadi bisa dilihat di atas sini ada itu alat soklet. Jadi akan saya sampaikan apa saja fungsi-fungsi dari alat soklet tersebut. Yang pertama itu ada yang namanya kondensor, berfungsi sebagai pendingin dan mempercepat proses pengembunan. Kemudian yang kedua ada alat yang namanya timbal, berfungsi sebagai wadah untuk sampel yang ingin diambil zatnya. Yang ketiga ada pipa F, berfungsi sebagai jalannya uap bagi pelarutnya menguap dari proses penguapan. Yang keempat ada namanya sifon, berfungsi sebagai perhitungan siklus. Bila pada sifon larutannya penuh kemudian jatuh ke LAB atau labu alas bulat, maka hal ini dinamakan dengan satu siklus. Bisa diingat, dinamakan dengan satu siklus. Kemudian yang kelima ada LAB atau labu alas bulat, berfungsi sebagai wadah bagi sampel dan pelarutnya. Yang keenam ada hot plate, berfungsi sebagai pemanas larutan. Yang ketujuh ada kertas saring, yaitu fungsinya sebagai tempat sampel. Yang kedelapan ada selang masuk. Nah, fungsinya itu sebagai saluran masuknya air ke dalam kondensor. Dan yang terakhir atau yang nomor 9, selang keluar, yaitu fungsinya sebagai saluran keluarnya air dari dalam kondensor. Yang kedua ada prinsip dari metode sokletasi. Prinsip sokletasi yaitu penyaringan yang dilakukan secara berulang-ulang atau kontinu sehingga hasil yang didapat sempurna dan pelarut yang digunakan relatif sedikit. Sukarjo 2002. Maksud dari penyaringan berulang-ulang adalah pertama, memanaskan pelarut. Selanjutnya, uap dari pelarut akan naik menuju kondensor melalui pipa F. Pada kondensor ini, uap pelarut akan didinginkan dan akan terkondensasi, akan memisahkan komponen sampel dan menuju ke sifon. Jika pipa sifon telah penuh dengan pelarut, maka pelarut akan kembali ke labu alas bulat. Proses ini disebut dengan proses satu siklus. Siklus ini akan terjadi berulang-ulang. Semakin banyak terjadinya siklus, maka proses pemisahan akan maksimal. Proses pemanasan dihentikan pada saat warna pelarut berubah menjadi bening pada timbal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan yaitu kriteria pemilihan pelarut dalam metode sokletasi. Syarat-syarat pelarut yang digunakan dalam proses sokletasi itu ada 6. Oke, yang pertama itu ada pelarut yang mudah menguap. Contohnya itu N-heksan, ether, petroleum ether, metil klorida, dan alkohol. Yang kedua ada titik didih pelarut itu rendah. Titik didih pelarutnya rendah. Yang ketiga, pelarut tidak melarutkan senyawa yang diinginkan. Kemudian yang keempat ada pelarut terbaik untuk bahan yang akan diekstraksi. Yang kelima, pelarut tersebut akan terpisah dengan cepat setelah pengocokan. Yang terakhir atau yang keenam, sifat sesuai dengan senyawa yang diisolasi, yaitu sifat pelarut yang nonpolar maupun polar. Lalu saya akan menjelaskan tahapan pemeriksaan mutu ekstrak, yaitu parameternya secara spesifik. Aspek parameter spesifik difokuskan pada senyawa aktif yang bertanggung jawab dalam memberikan efek farmakologis. Parameter spesifik ditinjau secara universal, artinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Analisis parameter spesifik ditujukan untuk mengidentifikasi senyawa secara kuantitatif maupun kualitatif suatu senyawa aktif yang berperan dalam suatu bahan alam. Jadi, menurut Saifuddin 2011, parameter spesifik itu meliputi yang pertama itu ada organoleptis. Pengamatan organoleptis meliputi parameter yang dapat dideskripsikan dengan menggunakan panca indera kita. Yang pertama meliputi warna, bau, rasa, bentuk yang seobjektif mungkin.
Yang kedua itu ada identitas tanaman atau simplisia. Identitas simplisia meliputi deskripsi tata nama tumbuhan, nama lain tumbuhan tersebut, bagian tumbuhan yang digunakan, contohnya saja seperti biji, buah, daun, akar, dan nama Indonesia simplisia tumbuhan tersebut. Yang ketiga, ada senyawa terlarut dalam pelarut tertentu. Melarutkan simplisia dengan pelarut tertentu, yaitu air dan alkohol, untuk mengetahui jumlah senyawa kandungan yang terlarut secara gravimetrik. Kemudian yang keempat, uji kandungan kimia simplisia. Uji kandungan kimia ekstrak meliputi pola kromatogram dan kandungan kimia tertentu. Pola kromatogram bertujuan untuk memberikan gambaran awal pola kromatogram suatu senyawa atau komposisi kandungan kimianya dengan dibandingkan dengan senyawa baku atau standar. Sedangkan kadar kandungan kimia tertentu dapat berupa senyawa aktif yang bertanggung jawab dalam memberikan efek farmakologis. Senyawa identitas yaitu senyawa yang khas, unik, eksklusif, yang terdapat pada tumbuhan obat tertentu. Senyawa major yaitu senyawa yang paling banyak secara kuantitatif dalam tumbuhan, dan senyawa aktual yaitu senyawa yang terdapat dalam bahan alam yang dianalisis. Teman-teman, saya akan melanjutkan yaitu tentang kekurangan dan kelebihan dari metode ekstraksi sokletasi. Yang pertama akan saya jelaskan yaitu kekurangan dari metode sokletasi. Kekurangannya ada 5. Yang pertama, waktu ekstraksi yang panjang. Yang kedua, menggunakan pelarut yang jumlahnya sangat banyak. Yang ketiga, agitasi tidak dapat disediakan dalam perangkat soklet untuk mempercepat proses. Yang keempat, besar jumlah pelarut yang digunakan membutuhkan prosedur penguapan atau konsentrasi. Yang kelima atau yang terakhir, kemungkinan dekomposisi termal senyawa target tidak dapat diabaikan sebagai ekstraksi biasanya terjadi pada titik didih pelarut untuk waktu yang lama. Leckie de Castro 1998. Jadi tadi kan ada kekurangan dari metode ekstraksi sokletasi. Kemudian akan saya lanjutkan tentang kelebihan dari metode ekstraksi. Nah, jadi saya ada 3 kelebihannya. Yang pertama, perpindahan keseimbangan transfer dengan berulang kali membawa pelarut segar kontak langsung dengan matriks padat. Yang kedua, mempertahankan suhu ekstraksi yang relatif tinggi dengan panas dari termos destilasi. Dan yang terakhir, tidak ada persyaratan filtrasi setelah perapasan. Juga, metode sokletasi itu sangat sederhana dan murah. Leckie de Castro 1998. Untuk sumber dari persiapan sampel bahan alam dan metode ekstraksi dengan sokletasi, saya ambil dari skripsi dari orang, kemudian ada penelitian, dan juga dari buku. Materi yang ketiga yaitu tentang screening fitokimia. Pada screening fitokimia ini, saya akan menjelaskan tentang tahapan melakukan screening fitokimia. Nah, jadi yang tahapannya saya ambil dari jurnal yang berjudul Screening Fitokimia Ekstrak Metanol Rimpang Bengal. Nah, jadi dalam pembuatan larutan uji untuk screening fitokimia dengan konsentrasi 500 mg per 50 ml. Yang pertama itu ada uji flavonoid. Larutan uji kurang lebih 1 ml diuapkan hingga kering. Dibasahkan sisanya dengan aseton P, ditambahkan sedikit serbuk halus asam borat P, dan serbuk halus asam oksalat P. Kemudian dipanaskan di atas penanas air dan hindari pemanasan yang berlebihan. Kemudian ditambahkan ether P sebanyak 10 ml. Kemudian larutan kita amati di bawah sinar UV dengan panjang gelombang 366 nm. Apabila kita melihat berwarna berfluorensi kuning intensif, itu menunjukkan adanya flavonoid. Debcast RI 1995. Yang kedua, melakukan uji saponin. Ekstrak kental metanol rimpang Bengal atau Ginginer purpureum Rox sebanyak 1 gram ditambahkan dengan air hangat. Kemudian dikocok vertikal selama 10 detik, kemudian dibiarkan selama 10 detik.
Pembentukan busa setinggi 1-10 cm yang stabil selama tidak kurang dari 10 menit menunjukkan adanya saponin. Pada penambahan 1 tetes HCl2N, busa tidak hilang. Depkes RI 1995. Yang ketiga, uji tanin. Kita ambil larutan uji sebanyak 1 mili, direaksikan dengan larutan besi 3, klorida 10%. Apabila jika terjadi warna biru tua atau hitam kehijauan, itu menunjukkan adanya tanin. Robinson 1991. Kemudian uji triterpenoid dan steroid. Pemeriksaan triterpenoid dan steroid dilakukan dengan reaksi Lieberman-Burchardt. Larutan uji sebanyak 2 mili diuapkan dalam cawan porselen. Residu dilarutkan dengan 0,5 kloroforum, kemudian ditambahkan 0,5 asam asetat anhidrat dan asam sulfat pekat sebanyak 2 mili. Selanjutnya ditambahkan melalui dinding tabung. Apabila terbentuk cincin kecoklatan atau violet pada perbatasan larutan, menunjukkan adanya triterpenoid. Sedangkan bila muncul cincin biru kehijauan, menunjukkan adanya steroid. Siule 1984. Uji yang kelima yaitu uji alkaloid. Yang kita lakukan ada 3 tabung. Tabung pertama ditambahkan 3 tetes HCl2N berfungsi sebagai larutan blanko. Kemudian tabung kedua ditambahkan 3 tetes reaksi Dragendorf dan tabung ketiga ditambahkan 3 tetes reaksi Mayer. Apabila terbentuk endapan jingga pada tabung kedua dan endapan kuning pada tabung ketiga, itu menunjukkan adanya alkaloid. Farnsworth 1966. Kemudian yang keenam ada uji minyak atsiri. Kita ambil larutan uji sebanyak 1 mili di pipet, lalu diuapkan di atas cawan porselen hingga diperoleh residu hasil positif minyak atsiri, ditandai dengan adanya bau khas yang dihasilkan oleh residu tersebut. Siule 1984. Kemudian yang terakhir ada uji glikosida. Pengujian dengan reaksi Lieberman-Burchardt dilakukan dengan cara diambil 1 gram ekstrak kental metanol rimpang gingiber purpureum rox dalam cawan porselen, kemudian ditambahkan dengan 5 mili asam asetat anhidrat P, kemudian ditambahkan asam sulfat P, dan ditambahkan 10 tetes. Apabila terjadi warna biru atau hijau menunjukkan adanya glikosida. Depkes RI 1995. Kita masuk ke dalam materi yang terakhir yaitu tentang KLT bioautografi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini itu adalah contoh KLT autobiografi. Nah, jadi kita tuh harus tahu nih gimana pengertian dari KLT bioautografi. Jadi, bioautografi adalah suatu metode pendeteksian untuk menemukan suatu senyawa antimikroba yang belum teridentifikasi dengan cara melokalisir aktivitas antimikroba tersebut. Pada suatu metode ini memanfaatkan pengerjaan dari kromatografi lapis tipis atau KLT. Ahyar 2010. Baik, untuk tahapan perlakuan metode KLT bioautografi, saya ambil dari jurnal yang berjudul Aktivitas Antibakteri dan Analisis KLT Bioautografi dari Praksi Daun Mengkudu. Jadi, tahapan perlakuan yang pertama itu ada ekstraksi. Sampel diekstraksi dengan metode meserasi menggunakan pelarut etanol 96%. Kemudian yang kedua, praksinasi. Praksinasi sampel dilakukan dengan metode praksinasi cair-cair menggunakan corong pisah dengan menggunakan 3 pelarut yaitu N-heksan, etil asetat, dan metanol. Yang ketiga ada sterilisasi dan pembuatan media sterilisasi alat, yaitu alat-alat gelas yang digunakan dalam penelitian ini disterilkan terlebih dahulu dengan menggunakan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Pinset, jarum os, dan L-glass dipijarkan di atas api bunsen dan media disterilkan
di autoklaf pada suhu 121 derajat selama 15 menit. Yang keempat, pembuatan media nutrien agar ditimbang sebanyak 10,08 gram nutrien agar, kemudian dilarutkan dengan Aquades sampai 120 ml. Diaduk sampai homogen. Media yang telah homogen kemudian disterilkan dengan menggunakan autoklaf pada suhu 121 derajat selama 15 menit dan dibiarkan media sampai cukup dingin. Selanjutnya, media nutrien agar yang masih cair dituang sebanyak 18 ml ke dalam cawan Petri dan dibiarkan hingga memadat. Saya mohon maaf apabila ada suara bising atau berisik karena tadi di tempat saya hujan. Oke, saya lanjut. Yang kelima, ada pembuatan media agar miring. Pembuatan media agar miring dilakukan dengan memasukkan 10 ml media yang telah disterilkan dalam tabung reaksi. Kemudian disumbat dengan kapas steril dan dimiringkan sekitar 45 derajat. Kemudian kita diamkan hingga memadat pada suhu ruangan. Media agar miring digunakan sebagai peremajaan bakteri. Kemudian kita masuk ke pengujian aktivitas antibakteri. Yang pertama itu pembuatan larutan standar MC Parla 0,5. Yang pertama, larutan H2SO4 1% sebanyak 9,95 ml dicampurkan dengan larutan BaCl2 2H2O 1,75% sebanyak 0,05% mili dalam Erlenmeyer. Kemudian dikocok sampai terbentuk larutan yang keruh sebagai standar kekeruhan suspensi mikroba uji. Yang kedua, ada pembuatan suspensi bakteri uji. Nah, bakteri uji yaitu Staphylococcus aureus dan Escherichia coli yang telah diinokulasikan, diambil kurang lebih 1 oz, kemudian disuspensikan ke dalam tabung yang berisi 10 ml larutan NaCl 0,9%. Selanjutnya, dibandingkan dengan standar kekeruhan larutan MC Perlan 0,5. Kontrol positif dan kontrol negatif. Kontrol positif untuk pengujian aktivitas antibakteri ini menggunakan chloramphenicol peperdis dan untuk kontrol negatif menggunakan Aquades. Selanjutnya adalah pembuatan larutan uji. Yang pertama, dibuat larutan stok dengan konsentrasi 100% dengan cara ditimbang 1 gram fraksi metanol, fraksi etil asetat, dan fraksi N-heksan. Kemudian masing-masing dilarutkan dengan Aquades hingga 1 ml. Larutan uji fraksi metanol, fraksi etil asetat, dan fraksi N-heksan 20%, 30%, dan 40% dibuat dengan cara mengambil masing-masing sebanyak 0,2 ml, 0,3 ml, dan 0,4 ml untuk setiap konsentrasinya dan dicukupkan volumenya dengan Aquades hingga 1 ml. Kemudian, perlakuan pengujian aktivitas antibakteri. Pada penelitian ini digunakan metode difusi agar atau distribution Cribbie and Bower. Aktivitas penghambatan diuji pada bakteri Staphylococcus aureus ATCC 25923 dan Escherichia coli ATCC 25922. Kemudian digunakan kertas cakram yang berukuran 6 mm untuk pengujian aktivitas antibakteri. Kertas cakram yang terdiri dari kontrol positif dan kontrol negatif dan kertas cakram yang telah ditotolkan larutan uji kemudian diletakkan dalam cawan Petri dengan menggunakan pinset lalu diinkubasi selama 1x24 jam. Lalu ada pengamatan dan pengukuran zona bening. Pengamatan dilakukan setelah 1,24 jam masa inkubasi. Zona bening yang terbentuk sekitaran cakram menunjukkan kepekaan bakteri terhadap antibiotik atau larutan antibakteri sebagai bahan uji. Diameter zona bening diukur dalam satuan mm atau mm menggunakan jangka sorong. Kemudian zona bening yang telah diukur dibandingkan berdasarkan pedoman. Yang ketujuh yaitu pengujian fraksi teraktif dengan metode KLT bioautografi.
Praksi yang memiliki zona hambat yang paling besar dilakukan pemantauan KLT. Kemudian hasil pemantauan KLT dilakukan pengujian aktivitas antibakteri dengan metode KLT bioautografi. Yang kedelapan ada persiapan plat KLT. Pemisahan senyawa dari praksi teraktif dilakukan dengan menggunakan plat silika sebagai fase diam dengan ukuran 1 dikali 10 cm. Selanjutnya diberi tanda garis pada tepi atas dan tepi bawah plat dengan jarak 1 cm untuk menunjukkan posisi awal totolan dan tepi atas sebagai tanda batas dari proses elusi. Selanjutnya, plat diaktifkan dengan cara dipanaskan pada suhu 105 derajat Celcius selama 10 menit untuk menghilangkan kadar air yang terdapat pada plat KLT. Kemudian yang kesembilan ada persiapan fase gerak atau yang disebut dengan eluen. Eluen yang digunakan sebagai fase gerak yaitu kloroporom, yaitu N-heksan kloroporom banding N-heksan yaitu 2:1. Eluen yang berada di dalam chamber dijenuhkan terlebih dahulu dengan menggunakan kertas saring selama 10 menit agar menyamakan tekanan uap pada seluruh bagian bejana. Yang ke-10 ada penotolan sampel praksi. Praksi metanol dengan konsentrasi 30 derajat ditotolkan pada 3 lempeng yang berbeda dengan jarak 1 cm dari tepi bawah plat dengan menggunakan pipa kapiler. Kemudian didinginkan dengan cara diangin-anginkan. Lempeng pertama diamati pada sinar UV panjang gelombang 254 nanometer. Kemudian pada lampu UV pada panjang gelombang 366 nanometer. Lempeng kedua disemprotkan dengan reagen aluminium klorida atau AlCl3 untuk melihat senyawa flavonoid. Dan lempeng ketiga digunakan untuk uji bioautografi. Yang terakhir, tahapan perlakuan yang terakhir yaitu uji KLT bioautografi. Diambil sebanyak 10 ml medium nutrien agar kemudian dituangkan ke dalam cawan Petri secara aseptis dan dibiarkan sampai media memadat. Kemudian sebanyak 20 mikroliter mikroba uji diinokulasikan ke dalam media. Kromatogram hasil pemisahan senyawa secara KLT kemudian diletakkan di atas permukaan medium yang memadat. Kemudian kita diamkan selama 30 menit di lemari pendingin. Kemudian lempeng atau kromatogram diangkat dan dikeluarkan dari medium. Selanjutnya diinkubasi selama 1 kali 24 jam pada suhu 37 derajat untuk pengamatan hasil. Ya, demikian itu tadi tahapan perlakuan dari metode KLT bioautografi. Materi terakhir dari KLT bioautografi adalah keuntungan dan kerugian dari KLT bioautografi. Yang pertama, saya akan menjelaskan keuntungan dari KLT bioautografi. Yang pertama, dapat mendeteksi bercak pada kromatogram hasil KLT yang mempunyai aktivitas sebagai antibakteri, antifungi, antibiotik, dan antivirus. Yang kedua, dapat digunakan untuk mendeteksi antibiotik yang belum diketahui mekanismenya. Yang ketiga, merupakan metode yang sederhana dan mudah dilakukan. Dan yang terakhir adalah cepat dalam pengerjaannya. Terakhir, ada kekurangan dari KLT bioautografi. Yang pertama, tidak bisa digunakan untuk senyawa yang tidak mempunyai aktivitas membunuh ataupun menghambat mikroorganisme. Lalu yang kedua, hasil tidak valid karena kemungkinan adanya kontaminan dari luar atau karena zat yang diidentifikasikan tidak mengandung khasiat bakteri antibakteri. Yang terakhir, mempunyai faktor kesalahan yang besar. Oke teman-teman, untuk daftar pustakanya bisa dilihat di sini. Jadi saya ada mengambil dari beberapa sumber, yaitu dari beberapa jurnal, ada yang dari penelitian, dan ada juga dari skripsi, dan juga ada dari e-book. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai mata kuliah fitokimia 4 materi, yaitu persiapan sampel bahan alam, ekstraksi dengan metode sokletasi, kemudian screening fitokimia, dan terakhir KLT bioautografi. Saya mohon maaf
apabila masih ada kekurangan dan salah dalam menjelaskan materinya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.